Jadi bagaimana? Bang. Kasus perebutan lahan antara BMKG dengan organisasi masyarakat di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten berakhir dengan ditangkapnya 17 anggota ormas itu oleh aparat Polda Metro Jaya pada Sabtu sore. Penangkapan ini buntut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ke Polda Metro Jaya tentang penyerobotan lahan milik negara. Petugas kepolisian Polda Metro Jaya bersama Polres Tangerang Selatan langsung mendatangi lokasi. Tak menunggu lama, petugas pun langsung menyisir sejumlah orang di lokasi. Dari 17 orang yang ditangkap petugas, 11 diantaranya merupakan anggota ormas dan 6 orang mengklaim sebagai ahli waris yang menduduki lahan tersebut. Selain itu, petugas menurunkan atribut ormas dan merobohkan bangunan yang tak berizin. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, ya tadi ada pengusaha pecel lele, kemudian pengusaha pedagang hewan kurban, itu dipungut secara liar. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban itu telah dipungut 22 juta rupiah. Jadi dua korban ini langsung mentransfer kepada oknum anggota ormas Saudara Y. Saudara Y ini adalah Ketua DPC Ormas GJ Tangsel. Sebelumnya, BMKG memastikan lahan tersebut sah milik negara berdasarkan sertifikat hak milik pada tahun 2003. Pemilikan tersebut telah dikuatkan oleh sejumlah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, preman menguasai lahan demi cuan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 17 orang yang sudah diringkus oleh pihak kepolisian. Tapi bagaimana kemudian fenomena ini bisa masih terus-menerus terjadi selama beberapa tahun terakhir? Kita akan langsung berbincang, sudah hadir di studio. Sudah ada pengamat sosial Mbak Devi Ramawati. Selamat siang Mbak Devi, apa kabar? Selamat siang Mbak, alhamdulillah sehat. Nah Mbak Devi, kita tadi sudah lihat ya bagaimana cuplikan di lahan BMKG, tapi ada sejumlah oknum preman yang menguasai lahan kepentingan demi cuan. Ini kan sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin sudah kita dengar ya. Fenomena apa sih sebenarnya bisa dibaca dari hal ini? Ya, pertama dari fenomena ini ada dua hal. Tentunya yang pertama jelas masih terkait dengan hangatnya pembicaraan praktek premanisme yang sekarang karena adanya media sosial, ini membuat isu ini menjadi lebih luas, mendapatkan perhatian yang lebih besar. Karena pada prinsipnya praktek premanisme ini sudah terjadi bahkan dalam catatan akademik itu sejak masa kerajaan di masa lalu. Jadi ini bukan hal baru gitu ya. Majapahit juga merasakan itu, zaman kolonial Belanda juga demikian, sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan sampai yang hari ini kita rasakan kan begitu. Nah tapi hal yang kedua yang juga menarik dari kasus ini adalah bagaimana masyarakat di akar rumput juga sering mendapati kasus urusan tanah. Ini kan satu hal yang penting, bahkan beberapa tahun belakangan ini kita juga dengar ini juga menimpa bahkan tokoh-tokoh besar yang artinya kasus soal sengketa tanah itu bisa menjangkiti atau terkena atau terdampak bagi siapapun. Nah ini satu pelajaran yang sangat serius. Karena tidak hanya level pedagang saja. Bukan hanya level pedagang saja. Artinya apa? Kita perlu lebih peduli terhadap hukum sebenarnya. Artinya ketika kita membeli tanah atau memiliki tanah atau memiliki harta apapun,
pastikan secara hukum itu memang benar. Yang bahaya adalah kalau ternyata kita tahu atau bahkan pura-pura tidak mau tahu apakah lahan ini benar atau tidak, malah kemudian kita mengatakan ini tanah kita, padahal misalnya juga kita tidak punya bukti, itu yang bahaya karena pasti akan mengorbankan hak orang lain yang mungkin memiliki kekuatan hukum yang lebih baik dibandingkan kita misalnya. Artinya kita seharusnya bisa memahami masalah ini bisa terkena pada siapapun, pada keluarga kita, pada saudara kita dan sebagainya. Sehingga persoalan ini penting sebenarnya sebagai momen untuk belajar bagi semua orang bahwa yuk, selain kita dukung negara untuk memastikan bahwa ini adalah momen serius, kalau negara bisa menunjukkan negara tegak, rakyat akan tidur dengan tenang. Kenapa? Betul. Kita tahu negara akan bersama kita. Tapi kalau dalam kasus ini negara tanda kutip kemudian kalah, nah ini akan menimbulkan keguncangan sosial. Karena ada banyak persoalan yang tiap hari dihadapi oleh masyarakat yang masyarakat pasti tahunya adalah kepada siapa lagi, ayah dan ibu kami. Tempat kita anak-anak bangsa ini mengadu kalau bukan pada negara. Nah tapi di lain hal masyarakat juga punya PR. Ayo hati-hati cek apakah tempat yang kita tinggali ada sertifikatnya. Karena kalau tidak sertifikat jangan marah kalau suatu hari siapapun yang pemilik aslinya yang hak itu kemudian mengambil hal tersebut. Kita jangan kemudian bersikeras bahwa atas dasar kemanusiaan misalnya kita ingin menempati hal tersebut. Padahal kita sebenarnya sudah sadar bahwa kita menempati sesuatu yang salah. Nah ini satu pelajaran yang penting dari kasus ini. Artinya memang perlu ada perlindungan ya, baik itu dari pemerintah ataupun kesadaran dari kita sendiri ya Mbak Devi ya. Tapi ini kan kalau dilihat kasus ini ya, banyak sekali mungkin kasus-kasus lain juga yang sama tapi dibiarkan. Nah kalau kita lihat lagi dari kasus ini, apakah adanya gerak cepat dari pemerintah itu karena ataupun dari aparat kepolisian ini karena menyangkut pautkan dengan lahan dari milik pemerintah atau bagaimana ini melihatnya? Kan saat ini ada satu gerakan yang sangat baik dan serius bagaimana bukan hanya dalam konteks tanah ini tapi juga praktek-praktek tanda kutip kekerasan sosial yang dilakukan misalnya pada teman-teman industri yang ujungnya adalah membuat masyarakat jadi berpotensi kehilangan pekerjaan dan uang yang artinya memiskinkan masyarakat. Ini juga menjadi satu gerakan yang serius. Mudah-mudahan gelombang ini adalah gelombang positif yang artinya kita menyudahi era di mana negara kemudian berdamai dengan praktek-praktek kekerasan, tapi negara bersama masyarakat kita memperbaiki agar bangsa ini jadi jauh lebih baik. Oke. Kita juga mendengar ya, tidak hanya mungkin dari pihak kepolisian, pemerintah, tapi juga bahkan dari wakil rakyat, dari Ketua DPR RI, Puan Maharani juga sudah mengemukakan bahwa adanya penting sekali, signifikan sekali untuk bisa mengusut tuntas terkait dengan aksi premanisme demi cuan ini. Kita akan hadirkan pernyataan selengkapnya dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme yang segera bubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut. Baik, tadi kita juga sudah mendengar bagaimana Puan Maharani ini menyebutkan perlunya adanya evaluasi. Kita akan kembali ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini kalau dilihat kan tadi ya tanah yang dilakukan oleh preman-preman tersebut ini akan kemudian diperjualbelikan lagi. Maksudnya adalah ini untuk kemudian disewakan begitu ya kepada pedagang-pedagang. Yang kemudian ini pandangan dari Anda sendiri bagaimana nih Mbak? Ya, sekali lagi apa yang terjadi di sini sebenarnya juga menjadi cermin dari apa yang juga banyak terjadi di masyarakat. Kan kita tahu ada banyak masyarakat yang waktu itu beberapa nama besar, bahkan ada artis, ada tokoh politik yang juga mengalami itu, bagaimana kemudian tanahnya justru diakui oleh pihak lain, yang kemudian justru dimanfaatkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah ini artinya ini satu persoalan serius yang artinya kita bukan hanya ini sebagai contoh saja. Kalau ini kemudian bisa diluluskan secara hukum,
saya yakin kita masyarakat bisa tenang dan punya harapan bahwa berbagai kasus lainnya juga bisa akan selesai sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya itu apa? Bukan karena saya, bukan karena Mbak, tapi aturan hukumnya saja. Artinya apa? Bahwa ketika memang ada orang yang punya kekuatan hukum yang lebih tinggi, dia yang tentu lebih berhak. Kita cukup bersandarkan pada itu, tidak pada argumentasi yang lain kalau menurut hemat saya. Oke, ini kan kasusnya gini Mbak, jadi lahan ini mungkin tidak terlalu banyak digunakan. Tapi kemudian ada sekelompok oknum yang disebut preman ini semacam menjual belikan ya kepada para pedagang yang juga sama-sama sebenarnya tidak punya wewenang atas lahan ini. Dan kemudian karena diiming harga murah, pedagang ini mau. Kemudian akhirnya ya demi dia mendapatkan uang untuk berjualan. Bagaimana melihat fenomena ini? Artinya pedagangnya juga sebenarnya tidak mempunyai hak untuk lahan tersebut. Tapi ya ini aksi yang terjadi karena sama-sama butuh duit semuanya. Betul, paham. Kita juga perlu berempati bahwa kelompok masyarakat yang disebut dengan tanda kutip preman, di label preman itu saya yakin tidak ada satupun orang yang akan memilih pekerjaan itu. Artinya kalau bicara soal kebutuhan ekonomi, sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa ketika situasi ekonomi memang sedang tidak stabil, maka potensi orang kemudian mencari jalan mendapatkan uang dengan mudah, tanda kutip gitu ya, itu menjadi pilihan-pilihan masyarakat kita. Nah, balik ke soal bagaimana ada orang yang kemudian memanfaatkan lahan, ini lagi-lagi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita memiliki lahan tidur, maka potensi lahan-lahan itu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain juga sangat tinggi. Kalau kemudian itu memang kita lembagakan, artinya memang kita kelola sekalian, tentu itu baik. Artinya daripada lahan itu tidak terpakai, mubazir, lalu sama-sama kita panggil masyarakat yang sekiranya mau bekerja sama secara positif, kenapa tidak? Nah, artinya ini kan satu peluang yang bagus juga. Simbiosis Sama-sama jadinya ya. Betul. Nah, ini kan satu mekanisme yang tinggal diatur saja. Sehingga kemudian tidak perlu ada kejadian seperti ini. Artinya kan ada banyak masyarakat yang tentu membutuhkan ruang untuk berusaha. Kalau masyarakat mandiri, maka bangsa yang akan tegak berdiri. Artinya apalagi kalau misalnya memang ini lahan negara dan mungkin ini pelajaran buat lahan-lahan negara yang lain, kalau memang kita bisa manfaatkan bersama, kenapa tidak? Tinggal mekanismenya diatur. Oke, Mbak Devi, tentunya kita juga masih akan terus mendalami lagi kasus ini, tapi pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali lagi menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang pedagang sapi musiman yang saat ini berdagang di lahan milik BMKG ini bercerita bahwa membayar tarif puluhan juta rupiah agar bisa menempatkan ratusan sapi miliknya untuk dijual. Iya, ia juga beserta ratusan dengan hewan kurban ini pemirsa kini terusir ketika petugas membongkar posko ormas di atas tanah pemerintah tersebut. Ratusan ekor sapi yang akan dijual untuk Idul Adha dijajakan di lahan seluas 12 hektar persegi milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Di lahan ini sebelumnya berdiri posko ormas yang telah dibongkar pemerintah. Hewan-hewan kurban milik Inawah, pedagang musiman asal Jakarta, awalnya tidak mengetahui sengkarut tanah ini, sehingga ia menyanggupi ketika diminta uang senilai 22 juta rupiah oleh orang-orang yang menguasai lahan untuk sewa 1 bulan. Dari mana ada lahan kosong itu yang saya cari. Kebetulan kemarin saya ngeliat lahan ini kosong, saya masuk ke dalam ternyata ada pos ormas ya. Saya bertanyalah sama mereka bahwa pos ini gimana, maksudnya lahan ini bisa disewa dan nyewanya sama siapa gitu kan. Dan mereka bilang bahwa mereka itu kuasa ahli waris, jadi berhak untuk menyewakan semuanya. Jadi saya akhirnya negosiasi lah sama mereka gitu kan. Saya bilang aman nggak bang, aman po, dia bilang kan gitu. Ya udah, akhirnya setelah negosiasi kita akhirnya deal di harga 22 juta sampai selesai. Nah selesainya itu kita waktu itu saya negosiasi sih di tanggal 10 ya, tanggal 10 selesai, pokoknya rapi semua gitu seperti awal. Lahan milik BMKG sekarang memang sudah dalam kuasa Polda Metro Jaya. Namun pihak berwenang bersama BMKG memberikan kelonggaran untuk pedagang sapi berjualan hingga Idul Adha nanti. Mewakili pedagang sapi musiman, Inawah berharap pemerintah menyediakan lahan luas yang bisa mereka pakai untuk berjualan.
BMKG memberi saya keringanan untuk tetap berjualan sampai tanggal 8. Itu 8 udah harus kembali kondusif, rapi semua. Kurang inilah pekerjaan, dan mereka itu nggak ada pekerjaan, mau nggak mau ya seperti itu gitu. Jadi kita aja yang kena imbasnya gitu. Cuma kalau ditangkap sih semoga ya mereka sadar apakah bisa. Masalahnya dia setelah keluar bisa nggak dapat pekerjaan itu aja. Kalau nggak dapat ya mau nggak mau seperti itu lagi. Iya, jadi kalau saya himbau ya seperti pemerintahnya aja. Kalau mau membasmi preman ya memang harus menyiapkan lahan. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Siko Fernando, TV One mengabarkan. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga kami akan terus lagi mendalami mengenai kasus ini bersama dengan Mbak Devi. Mbak Devi, ini kan tadi juga kalau dilihat ya informasi yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama, ada juga masyarakat yang kemudian menduduki lahan dari BMKG tersebut. Ini apakah adanya masyarakat ini perlu untuk membayar begitu untuk rasa aman kepada para preman ini, atau seperti apa dari pandangan Anda? Ya, artinya masyarakat kan dalam posisi yang minus pengetahuan. Bagi masyarakat yang ingin berusaha, tentu setiap kesempatan yang ada akan diambil. Itu satu mekanisme alamiah ketika seseorang ingin berjuang lewat jalan ekonomi, apalagi berdagang. Nah, ini yang kemudian sayangnya dalam kasus ini kan terlihat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tanda kutip menawarkan bantuan bagi pedagang, tapi ternyata bantuan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum yang benar, karena apa yang mereka tawarkan ternyata milik orang lain. Nah, artinya sekali lagi yang kemarin ini jadi pelajaran penting, tapi bagaimana ke depannya? Artinya potensi-potensi ini kemudian muncul terus ke depan akan sangat tinggi juga. Nah, artinya tinggal sekarang pemerintah kemudian satu jelas melakukan sosialisasi bahwa mengingatkan pada masyarakat kalau kemudian ingin berusaha pastikan berkaca dari kasus ini jangan sampai kemudian Anda malah merugi. Nah, tapi masyarakat tentu akan bingung, loh saya tahu dari mana tanah ini benar atau enggak gitu kan. Nah, pimpinan tertinggi yaitu RT RW sebagai penguasa wilayah, pemimpin terkecil itu punya kewajiban paling pertama untuk menginformasikan itu. Oleh karenanya masyarakat wajib bertemu mereka. Jadi tidak ada alasan lagi gitu ya untuk tidak tahu, karena harusnya ada di RT RW. Namun pemerintah juga harus proaktif. Kalau tahu ada lahan-lahan yang memang saat ini belum dimanfaatkan tapi berpotensi diduduki, komunikasikan kepada RT RW bahwa ini tidak bisa dimanfaatkan, ataupun kalau ternyata dibuka untuk dimanfaatkan, langsung komunikasi juga dengan RT RW agar kemudian ketika ada warga yang ingin memanfaatkan itu demi kebaikan bersama juga, artinya kalau ada warga yang berusaha tentu ada warga lain yang ikut nimbrung sebagai karyawan, sebagai apa yang artinya ekonomi akan bergerak. Ini kan tentu saja bagus. Nah, ini lagi-lagi persoalan komunikasi dan koordinasi. Kalau komunikasi-koordinasi sudah dilakukan, sosialisasi melalui media seperti ini terus dilakukan, saya yakin masyarakat akan lebih percaya diri untuk berusaha yang aman dan nyaman. Ini pemanfaatan wilayah, lahan yang harusnya dimanfaatkan dengan positif, berkoordinasi juga, tapi balik lagi. Ketika ada oknum-oknum seperti preman-preman ini, Mbak Devi, bagaimana ya kemudian mengatasinya selain dengan solusi tindak tegas dari aparat kepolisian tentunya. Tapi ketika para preman-preman ini sepertinya tidak takut begitu. Bahkan pedagang-pedagang ini artinya ya udahlah, tahu sama tahu, saya bayar aja lah ke dia karena buat uang keamanan gitu. Bagaimana preman-preman ini sebenarnya tidak takut akan terciduk gitu dengan pihak kepolisian atau dilaporkan oleh masyarakat? Ya, masyarakat dalam hal ini punya tanggung jawab moral. Kalau kita membiarkan hal ini terus-menerus, kita tidak kompak, kemudian tanda kutip menyerah pada praktek intimidasi, pemerasan, yang menang adalah oknum. Artinya kita sebagai masyarakat, yuk sama-sama sekarang bergandengan tangan. Jangan kemudian menyelamatkan diri masing-masing. Misalnya ada A, B, C yang semuanya sama-sama dapat tekanan. Yang A karena pengen cepat aja meninggalkan warga yang B, dan C
yang kemudian bersikukuh enggak, saya tidak mau ikut tekanan ini, tapi A kemudian memikirkan. Nah, ketika A menuruti apa maunya oknum, ini akan memperkuat kepercayaan diri oknum untuk terus menekan B dan C agar ikut sebagaimana si A tadi misalnya. Nah, artinya kita kompak lalu kita laporkan kepada aparat, karena begini, mengingat jumlah aparat juga nggak banyak, persoalan di negeri ini banyak sekali, kita masyarakat harus kompak untuk melaporkan juga. Saya optimis bukannya negara tidak mau membantu, tapi karena banyaknya peristiwa, bahkan negara mungkin nggak tahu ada kasus ini, maka diinformasikan oleh kita yang kemudian misalnya bermasalah secara kompak itu menjadi penting. Karena dari situ negara jadi tahu, oh ada masalah di sini. Kalau nggak dikasih tahu, bagaimana negaramu membela, membantu kita terhadap para oknum yang memang sengaja mencari celah-celah kesempatan. Mbak Devi, ini mungkin sedikit juga himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini, harus bagaimana sih Mbak? Ya, pertama, kalau kita ingin hidup tenang dan nyaman, satu, kita sendiri jangan sampai berkontribusi pada pelanggaran hukum. Artinya kita juga harus hati-hati. Kalau kita merasa nggak yakin, ya cek kepada pihak berwenang. Karena jangan kemudian kita bangga dan bahagia dengan kesenangan sesaat, tetapi kedepannya kita akan mendapatkan penderitaan yang jauh lebih besar dan lebih panjang. Harapan kita bersama supaya pemerintah, masyarakat dan juga semuanya menjadi lebih proaktif. Terima kasih sekali lagi pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.